Acara ini dipersembahkan oleh selamat malam, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahma Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam program Klinik Konsultasi Pembelajaran Kurikulum 2013. Sebuah program yang akan memberi kita pencerahan dan juga memberi kita kesempatan untuk bertanya secara langsung pada ahlinya atau mungkin berbagi pengalaman tentang implementasi kurikulum 2013 sehingga nantinya kita bisa memberikan kontribusi yang paling pas, paling proporsional dan juga paling profesional yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita tercinta ini. Dan untuk hari ini kita akan membicarakan tentang pengalaman pendampingan. Dari episode-episode yang kemarin kita sudah banyak sekali membahas tentang pendampingan dan juga pelatihan kurikulum 2013 di mana data-data dan juga dari hasil perbincangan kita saya masih bisa menotis itu ya. Tingkat keberhasilan dari pelatihan kurikulum 2013 ini adalah sebanyak 72% dan itu pastinya belum maksimal pemirsa karena kalau dipukul secara rata maksimalnya harusnya 100. Tapi untuk hari ini kita tidak hanya berbicara dengan menggunakan data ataupun hasil survei maupun sensus. Kita berbicara mengenai fakta pemirsa karena di sini sudah hadir dua orang tamu saya yakni Bapak dan Ibu guru. Yang pertama ada Ibu Dayang Junaida Dewi Yudiani, panjang sekali namanya. Saya panggilnya Bu Dayang aja ya. Ya, selamat malam Ibu Dayang. Selanjutnya ada juga Bapak Sukisno SPD. Selamat malam Bapak Sukisno. Sehat ya hari ini ya? Sehat. Santai aja, nggak usah tegang ya. Ibu Dayang ini merupakan guru dari SMA Negeri 14 Surabaya dan Bapak Sukisno ini merupakan guru dari SMP Negeri 26 Surabaya. Dan tidak ketinggalan pemirsa, hari ini saya juga sudah ditemani oleh seorang konsultan pendidikan yang pastinya tidak akan pelit untuk berbagi ilmunya. Siapa lagi kalau bukan Profesor Muklas Samani. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya gimana ini Pak Muklas? Ketemu lagi nih. Alhamdulillah sehat. Sehat sekali. Gitu kan? Iya, harus sehat selalu. Dan kami juga tidak akan pelit untuk mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk menjadi tamu dengan mendaftarkan diri di email uik.pusat@kemendikbud.co.id atau juga melalui nomor telepon 021-57-950-176 atau mungkin nanti Anda ingin bertanya kepada kami, monggo pemirsa silakan sangat terbuka dengan menghubungi nomor telepon 031-82510 atau 031-82570. Langsung saja saya mau ke Bapak dan Ibu guru ini ya. Karena kemarin pastinya banyak yang skeptis atau tidak percaya begitu ya kalau kita hanya bermain data terus gitu ya Prof ya. Nah hari ini kita sudah mendatangkan kedua orang guru ini untuk bertanya secara langsung pengalaman pendampingan dan juga pelatihannya seperti apa begitu ya. Nah Ibu, ngomong-ngomong ini dulunya menjadi peserta pendampingan atau langsung menjadi orang yang memberi pendampingan? Bu Dayang, monggo silakan. Selamat malam. Terima kasih. Mungkin diawali dengan mengikuti pelatihan dulu. Kemudian program pendampingan ini saya ikuti sekitar 3 minggu berjalan. Di mana kalau boleh tahu? Saya di 6 sekolah swasta di wilayah utara, selatan dan timur. Jadi semua sekolah swasta. Untuk pelatihan atau pendampingan yang Ibu ikuti dulu selama berapa hari Ibu? Ini kan kita diprogram sampai 5 kali ya. Jadi ada in, on gitu. Lagi gitu. Jadi saya sekarang sudah berjalan ke-3 kalinya. Jadi minggu depan itu untuk ke-4 kalinya ke sekolah-sekolah. Oke. Baik, nah untuk Pak Sukisno sendiri pastinya juga mengalami pelatihan dulu ya sebelum menjadi guru pendamping ini ya. Nah tujuan dari diadakannya pendampingan ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Tujuan daripada pendampingan itu sendiri sebenarnya lebih mematangkan pada pemahaman implementasi K13 dan memberikan solusi-solusi ketika implementasi K13 itu dilaksanakan di lapangan. Jadi diharapkan dari hasil pendampingan ini setelah pendampingan selesai maka tidak ada permasalahan yang muncul
dalam implementasi K13 khususnya di Kota Surabaya. Kalau Pak Sukisno sendiri sudah berapa kali untuk melakukan pendampingan ini? Saya sudah tahun kedua. Tahun pertama di tahun 2013, kemudian yang ini tahun 2014 yang kedua. Berapa sekolah yang Bapak dampingi? Kalau yang pertama ada 4 sekolah negeri sebagai pilot projectnya. Hanya di wilayah Surabaya? Surabaya, kemudian 4 sekolah swasta sebagai pilot projectnya. Kemudian yang kedua ini di wilayah saya, Surabaya Barat khususnya, itu ada 60 klaster. 60 klaster yang terbagi menjadi 6 induk klaster. Dan induk klaster ini dikoordinatori oleh SMPN 26 sebagai koordinator induk klaster wilayah Surabaya Barat. Sebenarnya klaster itu dibagi menurut apa sih Pak? Apakah menurut hasil sensus atau survei K13 atau hanya berdasarkan wilayah dari sekolah tersebut? Kalau untuk induk klasternya berdasarkan wilayah yang terdekat dengan induk klasternya. Misalnya SMPN 26, yang terdekat dengan SMPN 26 adalah SMPN 14, SMPN 20, SMPN 47, dan SMPN 50. Menjadi klaster daripada induk klaster SMPN 26. Jadi berdasarkan wilayah ya? Iya, wilayah. Lebih tepatnya wilayah. Iya, Oke, wilayah. kalau Pak Muklas sendiri melihat pendampingan ini secara global ya, terkait dengan kebijakan pemerintah, kemudian Dikbud dan lain sebagainya, sebenarnya manfaat inti atau tujuan inti dari pendampingan ini sebenarnya apa Pak? Gini loh, yang paling gampang itu contoh sederhana ini. Kalau dulu kita bahas sepeda, kan? Begitu anak itu mulai bisa diculkan sepeda itu kan ada pendampingan kan? Betul. Jangan jaga-jaga ya, kalau jangan-jangan jatuh. Itulah contohnya. Jadi ketika guru juga pelatihan, kan kita juga memahami bahwa dia belum 100%. Katakanlah 72, berarti kan ada 28 kan yang masih bolong kan? Nah ini didampingi agar yang 72 menjadi 100. Yang didampingi siapa? Guru-guru yang sudah 100 atau orang-orang yang sudah 100% kan? Mendampingi yang 72 tadi agar pelan-pelan yang 72 menjadi 100. Itu aja. Jadi dan kalau saya mendukung ya, karena kan kita harus memahami, mengakui bahwa pelatihan ini waktunya pendek gitu kan. Guru kita juga kemampuannya bervariasi. Betul. Setelah pelatihan itu guru-guru atau siapapun yang sudah paham betul bisa mendampingi yang belum paham. Ya kalau untuk budaya yang dengan pakaian kan seperti tutor sebaya kan, anak yang sudah pandai menutori yang belum paham. Dan memang itu bahasa yang digunakan oleh Pak Kisno itu akan mudah ditangkap oleh teman guru dibanding yang memberikan itu orang-orang seperti saya gitu kan. Karena profesinya sama, bahasanya sama. Jadi saya mendukung tutornya, pendampingnya ini teman-teman guru yang sudah 100%. Moga-moga kalau setahun dijalankan kemudian semua orang-orang itu, semua guru itu sudah 100% sehingga tidak perlu pendampingan lagi. Tapi usul saya, budaya Pak Kisno, walaupun pendampingan selesai, mungkin jejaring tetap dibangun ya untuk tukar-menukar pengalaman antara pendamping dengan yang didampingi maupun antar yang didampingi. Kan mungkin kan tukar pengalaman guru punya problem begini, solusinya begini dan seterusnya itu. Baik, luar biasa. Jadi kita sudah sedikit banyak tahu tentang manfaat atau tujuan dari pendampingan ini. Nah, yang tidak kalah seru adalah kita harus mengetahui seperti apa sih sebenarnya kondisi yang ada di lapangan dari dalam tanda kutip murid-murid dari 2 guru pendamping ini. Nanti kita tahu jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Dari sebuah garasi, pabrik es krim asli Surabaya ini mampu menjadi pabrikan berskala nasional dan bertahan lebih dari 4 dekade. Dan dari modal awal $15.000 Singapura, kini omset produksinya bernilai miliaran rupiah per hari.
Saksikan kisah sukses perusahaan es krim asli Surabaya ini dalam Di Balik Sebuah Nama. Kembali lagi dalam diskusi dengan tema pengalaman pendampingan. Seperti yang saya janjikan tadi pemirsa, saatnya kita mengetahui sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa. Kita mulai dari jenjang SMP dulu pemirsa ya. Pak Sukisno, bisa diceritakan secara global sebenarnya kondisi guru-guru SMP di tempat atau klaster yang Anda bimbing. Kira-kira kemampuan dari guru-guru tersebut atau respon dari kurikulum 2013 ini, apakah mereka mendukung atau malah banyak yang pesimis, Pak? Iya, untuk implementasi pertama saja, misalnya tahun 2013, itu sebenarnya pemerintah mencanangkan 8 sekolah sebagai pilot project itu. Untuk implementasi K13, tetapi animo guru-guru dan di swasta maupun negeri itu minta seluruhnya pada saat itu Surabaya menerapkan kurikulum di 2013. Sehingga dari situ saya bisa membaca bahwa animo, antusiasme guru di Surabaya khususnya untuk K13 sangat besar. Kemudian di tahun kedua ini serentak menggunakan sistem online untuk rapot. Kalau pada tahap pertama mungkin online baru 8 sekolah yang jadi pilot project, tapi untuk tahun ini seluruh Surabaya sudah K13 dan semua sekolah baik negeri maupun swasta sudah online untuk rapotnya. Nah, ini masalah untuk animo dari masyarakat atau guru-guru di Surabaya sangat besar. Mungkin ada kaitannya ya Pak ya dengan keaktifan dari Dignas Surabaya yang benar-benar mempunyai komitmen tinggi untuk menyukseskan kurikulum 2013. Terbukti dulu ada Pak Iksan, kepala dinasnya mengatakan tentang rapor online. Tapi nanti rapornya kita bahas nanti dulu, tapi saya mau ke Ibu Dayang dulu. Kalau dari tingkat SMA seperti apa antusiasmenya? Alhamdulillah, dukungannya sudah luar biasa gitu. Kebetulan saya kan dapat tugas di 6 sekolah swasta Pak ya. 6 sekolah swasta itu dari tingkat yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya bisa istilahkan ada yang eksklusif, itu ada yang agak ke daerah perkampungan. Tapi dari 6 yang sudah saya datang tuh semua sudah menerapkan itu. Cuman memang pada saat berjalannya itu di sekolah mungkin itu yang memang butuh, makanya saya sangat dukung tadi Bapak bahwa pendampingan itu harus terus menerus gitu, karena kita nggak bisa celah, harus menutup celah-celah kekurangan itu, terutama kan dari tingkat kemampuan yang berbeda, guru yang tidak sama gitu, kemudian kondisi siswa juga, sarana prasarana di sekolah itu yang berbeda, jadi memang harus ada terus pendampingan itu. Tapi menurut saya guru yang menjadi pendamping itu juga bisa ikut belajar di sekolah yang menjadi sasaran. Kadang-kadang ada sesuatu yang bisa kita ambil di situ. Jadi saling mengisi. Jadi seperti itu. Jadi kalau mungkin harus terus berkesinambungan itu saya sangat setuju sekali. Mungkin tidak bisa berhenti sampai di sini kan. Itu kan proses ya Pak. Ya. Prosesnya panjang dan kami sendiri merasakan sebagai guru itu kesulitan merubah mindset. Kan kalau kurikulum 2013 kan yang tadinya guru, sentralnya guru, sekarang kan dirubah ke siswa. Nah jadi itu butuh guru yang betul-betul punya kreativitas, punya inovasi. Nah dengan adanya pelatihan itu bisa terus dilaksanakan. Nah kalau berbicara masalah antusiasme, saya rasa bisa dipukul rata lah, sama-sama tinggi ya. Nah kemudian kalau kita berbicara masalah kemampuan dari personal setiap guru, seperti apa? Dari SMP dulu pastinya ya. Kemampuan personal guru. Untuk SMP khususnya itu semua hampir seluruh guru di Surabaya yang saya dampingi khususnya itu semua sudah mengimplementasikan K13. Namun memang ada beberapa mungkin sedikit sekali ya yang artinya mungkin ada yang kualitasnya sudah benar-benar 100% seperti yang dikatakan oleh Prof. Mukhlas. Ada juga yang masih 75%. Itu saya anggap suatu hal yang wajar karena di
di tahun yang kedua ini mungkin penerapannya untuk sekolah swasta mungkin ada yang masih tertinggal itu di start awalnya mungkin. Untuk sekolah negeri sudah seluruhnya sudah tidak ada masalah untuk kualitas. Mungkin yang di swasta mungkin juga ada beberapa saja ya yang mungkin harus ditingkatkan kualitasnya untuk pencapaian implementasi K13-nya. Nah ini Prof, kalau kita berbicara tentang kemampuan setiap guru pastinya berbeda ya. Nah untuk yang mengatasi problem tersebut, yang kemampuannya mungkin masih belum, speednya masih belum sama seperti yang 100% tadi, sebenarnya cara yang paling tepat atau cara yang paling mungkin untuk dilakukan untuk menyeimbangkan hal tersebut apa Prof? Ya kan itu alamiah ya. Tidak mungkin semua guru punya kemampuan yang sama, nggak mungkin itu. Kalau semua karena itu kan namanya nggak alamiah kan. Ada yang 100, ada yang 90, ada yang kemampuan lebih di A, ada yang di B. Cara yang terbaik itu sebenarnya berbagi. Berbagi, jadi guru A punya pengalaman begini, kemampuannya begini, B mungkin bisa saling melengkapi. Jadi kemudian tadi saya sampaikan, usul saya bersamaan pendampingan ini teman-teman ini punya jejaring untuk berbagi pengalaman ya. Saya mendukung budaya yang tadi sebenarnya pendamping juga belajar loh ya. Karena ya sama dengan saya ini kan dosen ya. Dosen ini ngajar juga sambil belajar kok. Karena kalau mau mengajar ya belajar dulu gitu kan. Bahkan ketika kita nanggapi, oh ada ide dari masnya kita nggak tahu, ya kan? Jadi sama. Jadi usul saya ada jaring, ada media komunikasi antar guru yang sama-sama didampingi maupun dengan pendamping untuk berbagi pengalaman, saling mengisi. Ya, kemudian saling belajar itu loh. Itu yang penting. Sehingga usul saya MGMP itu diaktifkan bener. Usulnya tidak terlalu besar, mungkin MGMP klaster gitu ya. Jadi katakanlah guru bahasa Indonesia untuk klaster beberapa sekolah. Secara periodik bisa komunikasi. Sekarang kan canggih zamannya kan. Tidak ketemu kan bisa lewat internet, bisa lewat Skype segala macam untuk saling berbagi. Nah untuk Ibu Dayang sendiri nih ya, yang notabene-nya sebagai seorang guru SMA pastinya lebih melek teknologi ya daripada mungkin guru TK atau apa yang ada di pelosok-pelosok pastinya. Nah untuk ajang berbagi selain dari pertemuan yang rutin dilakukan, apakah sudah ada jejaring lewat media sosial yang digunakan untuk hal tersebut? Nah, ini alhamdulillah kebetulan kan untuk saya pelajaran PPKN Pak. Jadi kita punya kegiatan itu sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan itu secara periodik sebulan sekali kami berkumpul guru-guru PPKN yang tadinya itu hanya sekolah negeri. Dengan adanya program pendampingan ini saya 6 ya, tugas saya 6, saya berhasil mengajak yang 6 dari guru swasta untuk bergabung dengan kami. Mungkin bisa menyamakan visi gitu kan, bisa sama-sama walaupun tadi menurut Prof tidak mungkin diseragamkan, minimal kan kami sama. Terutama yang kesulitan di sekolah itu adalah kalau misalnya Bapak atau Ibu guru masih belum punya inovasi-inovasi yang mungkin terbatas pada waktu itu hanya pada dirinya sendiri. Kemudian kalau berkumpul dengan semua tadi di jaring itu, insya Allah nanti kan akan menemukan sesuatu yang bisa diterapkan di sekolahnya. Kemudian dengan adanya sosial media, kalau saya khususnya dengan teman-teman itu ada yang punya grup untuk guru PPKN terutama itu ya dimanfaatkan untuk itu. Untuk SMA PPKN-nya masih berdiri sendiri atau sudah tematik ini Bu? Wah, udah berdiri sendiri. Berdiri sendiri ya. Nah ini kalau misalnya kita berbicara masalah pertemuan yang rutin dilakukan, sebenarnya Pak Sukisno bisa tidak menceritakan setiap kali pertemuan tersebut dilakukan aktivitasnya itu apa aja? Apakah hanya berkumpul atau berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah atau seperti apa? Dalam pendampingan itu betul, ada 3 kali in, ada 2 kali on. Pada saat in pertama itu kita melakukan persamaan visi tentang pembuatan RPP yang benar yang sesuai dengan Permen Pengganti 81A. Kita samakan visi kita. Kemudian kita sharing tentang implementasi K13 kepada Bapak Ibu guru. Kendala-kendala apa yang
jadi kesulitan bagi Bapak Ibu ketika implementasi K13. Kita clearkan masalah pada saat in pertama itu. Kemudian yang berikutnya adalah on yang pertama. On yang pertama kita mengunjungi 30 sekolah, yaitu kita di sana, yaitu tadi kita ngecek apakah Bapak Ibu yang di sekolah kita kunjungi itu sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat ini itu. Ada rubriknya kah atau hanya sebatas pengamatan pribadi? Ada rubrik nyata, ada instrumen pendampingan yang telah disiapkan dari Dinas Pendidikan. Jadi kita sudah dibekali instrumen apa saja yang harus kita nilai pada guru yang kita dampingi. Kemudian juga menilai tentang 3 item pokok, yaitu RPP yang pertama. 3 item pokoknya ditahan dulu karena kita harus break. Dan saya tetap mengundang pemirsa yang ada dimanapun Anda berada untuk mau bergabung berinteraktif bersama kami yang ada di studio. Tapi setelah iklan yang satu ini, jangan kemana-mana. Masak mie, nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Kini, kurikulum 2013 siap diterapkan. Serentak di seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh sekolah, diserap lebih banyak siswa, melibatkan jutaan guru terlatih yang terus didampingi dan dievaluasi, mengembangkan peserta didik kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu hadir menyapa Anda. Masa pembela lokalisasi Doli kembali menaikkan tarif dasar listrik sekitar 10%. Para pengendara sepeda motor ikut berjubel demi mendapatkan... Kami masih memiliki informasi seputar Keraton Marmut di Lumajang. Jangan kemana-mana, Pojok Pitu akan kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya langsung ke Pak Sukisno yang tadi saya potong ya. Silahkan dilanjutkan 3 item tersebut apa saja? 3 item dalam pendampingan itu yang kita amati. Yang pertama adalah RPP-nya. Apakah RPP-nya sudah sesuai dengan Permen Pengganti 81. Terus kemudian di dalam PBM-nya, proses belajar mengajarnya apakah sudah sesuai juga dengan yang diinstruksikan K13. Kemudian yang terakhir adalah mengenai rubrik-rubrik yang digunakan di dalam penilaian. Itu jadi 3 item itu semuanya harus sesuai dengan K13, yaitu yang berpedoman pada Permen Pengganti 81. Jadi setelah di situ, setelah pendampingan itu kita melakukan share di situ kendala-kendala Ibu yang masih ada dalam implementasi K13 itu apa saja. Share-nya itu dilakukan waktu in lagi ya? Iya. Jadi artinya permasalahan itu kita tuntaskan sampai dengan in yang ketiga. Jadi sampai dengan in yang ketiga diharapkan itu sudah tidak ada permasalahan. Semua implementasi K13 sudah clear. Nah, hasil pengamatan dari rubrik-rubrik yang sudah Bapak katakan tadi, Bu Daeng bisa menjelaskan nggak ini nantinya dibawa kemana hasil dari pengamatan tersebut? Apakah dibawa hanya untuk mengoreksi kinerja para guru waktu di sekolah, atau mungkin nanti ada implikasinya terhadap tunjangan-tunjangan guru yang sedang berlaku saat ini? Nah, mungkin nanti akan dibawa ke forum ya, khusus untuk apa namanya, dilanjutkan. Jadi kalau tunjangan-tunjangan saya belum tahu apakah ada ke sana nanti ya, belum berpikir ke sana. Cuman yang jelas tugas yang diberikan ke kita itu kan ya itu tadi, bukan hanya kita merasa bahwa kita mendampingi, kita juga ikut belajar di situ. Misalnya contohnya ketika saya di salah satu sekolah gitu ya, melihat sesuatu udah berjalan, rubrik itu sudah dibuat bagus gitu, semua guru udah
punya gitu, udah disiapkan dengan bagus. Nah itu kan ada sesuatu nilai tersendiri yang kita bawa lagi nanti ke sekolah kita, seperti itu. Jadi ini sebagai forum pengkoreksian diri dan pencarian solusi yang paling tepat seperti kata apa? Prof tadi kan kita harus saling belajar. Bisa jadi nanti kalau mungkin terus bergulir kan, kita kan belum bisa 100% kan belum bisa jamin. Betul, itu makanya bisa. itu harus berlangsung terus menerus ya. Saya akan menelpon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa? Silakan. Ya, dengan Pak Komar di Ponorogo. Bapak Somad di Ponorogo. Ya. Ya, silakan. Komarudin. Oh, Pak Komarudin, silakan. Ya, ini kebetulan saya mengajar di sekolah dasar. Dan ini kalau kita menerapkan kurikulum 13, ini kayaknya kalau di SD ini kok masih sulit. Ya. Karena kalau anak itu cuman dikasih tugas yang semacam itu, kalau guru tidak membimbing itu ternyata tidak jalan, Pak. Jadi kalau bagaimana itu caranya itu bisa lebih baik, karena kami di desa, jadi sarana prasarana juga tidak ada, buku juga tidak ada, jadi yang kerepotan semacam itu. Kalau boleh tahu di SD Bapak sendiri sudahkah dilakukan bimbingan in dan on seperti yang diceritakan narasumber tadi, Pak? Sementara kalau di daerah kami belum ada, belum ada. Ini masih mau wacana, itu kemarin baru AKG yang telah dilaksanakan, namun untuk pelaksanaannya belum. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya ini masih satu yang belum saya pertanyakan, untuk materinya untuk SD itu kayaknya kok sangat padat sekali. Ada yang tema 1 itu 1 minggu untuk olahraga saja 3 kali. Nah, ini yang lainnya dikasih apa? Ini yang nanti repot kan? Baik. Ya, Sudah Pak Komarudin? Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Komarudin. Wah, luar biasa ini guru SD ya. Pertanyaan pertama tadi disebutkan bahwa sepertinya K13 di SD ini masih terlalu susah untuk diterapkan. Gimana, Prof? Ya, saya menyarankan nanti kepada JTV yang dulu kita kunjungi SD Kalisari 2 itu dicoba diputer ya, atau dikirimkan kepada Pak Komarudin. Itu kan SD kecil di pojok Surabaya yang sarannya terbatas, bagaimana menerapkan K13 gitu ya. Kalau pengamatan saya, K13 itu justru lebih ringan bagi guru, tapi pengertiannya jangan anak diberi tugas, tetapi anak mengerjakan didampingi oleh guru. Dulu ketika kita di SD Kalisari 2 itu kan bagus kan? Anak-anak waktu itu belajar tentang inersi matahari. Oleh gurunya anak-anak itu diminta membawa 2 sapu tangan, 2 lembar tisu. Yang dua-duanya dibasahi. Kan banyak air kan? 1 dijemur di terik matahari, 1 dijemur ditaruh dalam kelas. Kemudian disuruh melihat anak-anak mana yang lebih cepat kering. Itu kan, gurunya mendampingi kan. Oh Bu Guru, ternyata yang diterik matahari lebih cepat kering karena ada inersi matahari. Jadi gurunya bukan memberi tugas, tapi gurunya meminta saya mengerjakan dan didampingi oleh Jadi guru. mutlak guru harus mendampingi, betul. Tidak memberi tugas kemudian ditinggal kemana-mana. Memang ini fokusnya kepada siswa yang mengerjakan siswa. Gurunya mendampingi. Persis seperti ketika kita melatih anak kita belajar sepeda. Yang belajar sepeda anaknya yang naik sepeda, tapi orang tuanya memegang sepedanya mendampingi, gitu ya. Jadi analoginya itu. Jadi yang mengerjakan anaknya naik sepeda itu, tapi orang tuanya, kakaknya mendampingi sampai dia bisa belajar sepeda tidak jatuh. Gitu. Bukan diberi tugas, Pak ya. Anak mengerjakan didampingi oleh guru. Jadi Pak Komarudin benar-benar sudah terjawab ini ya. Karena tugas guru di K13 ini tidak hanya sekedar memberi tugas, tapi memberi bimbingan atau pendampingan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, materi SD yang terlalu padat, dinilai terlalu padat oleh Pak Komarudin. Ya, saya usul kembali lagi, nanti kita lihat ke beberapa guru yang saya kunjungi malah kok materinya sedikit ya dibanding kurikulum yang lama, ya kan? Ya, menurut saya enggak.
itu sebenarnya kan gini kan. Dulu materi dipisah-pisah, ada PPKN, ada matematika, ada IPA, ada PS, itu kemudian digabungkan dengan tema. Tapi tema itu rumah lah ya. Jadi tema temanku itu rumah saja, tapi KIKD-nya itu adalah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Usul saya tema itu hanya rumah saja, supaya anak belajar tentang KI dan KD yang ditugaskan dalam kurikulum itu. Kalau memang tema itu dirasa kurang cocok dengan sekolah, boleh mengubah temanya loh ya. Tapi boleh ya, Prof? Boleh. Oh, misalnya iya. Begini, wah anak-anak teman kami itu di desa kan lebih cocok temanya itu kerbauku, boleh. Tapi kemudian KI-KD yang ada dalam tema itu tetap jangan dijadikan diubah. panduan, betul. Penjumlahan, pengenalan pada lingkungan tetap, tapi kemudian bentuknya, temanya itu bisa situasional seperti sekolahnya masing-masing, nggak apa-apa. Gitu. Baik, pas sekali, langsung ada penelpon masuk lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Agung, dari SMP 26 Surabaya. Pak Agung di SMP 26 Surabaya. Temennya Pak Sukisno ternyata. Silakan Bapak. Enggak, saya mau berbagi aja dari pengalaman waktu pendampingan itu yang belum maksimal itu adalah masalah penilaian. Jadi di samping itemnya terlalu banyak, itu tidak ada standarisasi dari Diknas. Jadi kita di lapangan juga kadang bingung gitu, pelaksanaannya seperti apa. Jadi perlu ada standarisasi pelaksanaan kurikulum 2013 itu seperti ini. Kita yang tahu yang pengetahuan dan keterampilannya, tapi yang sikap itu kan ada banyak juga. Jadi itu yang mungkin usulannya agar diadakan pelatihan untuk standarisasi pelaksanaan penilaian untuk kurikulum 2013. Baik. Terima kasih atas sharing yang sudah diberikan kepada kami di sini. Saya mau ke Pak Sukisno ini, tanggung jawab ini Pak, temannya telepon ini. Ya, sebagai seorang penatara atau pendamping kurikulum 2013 yang disampaikan Pak Agung tadi, monggo silakan ditanggapi untuk penilaian tadi. Mengenai penilaian, untuk penilaian memang kondisi di lapangan yang masih menjadi kendala bagi Bapak Ibu di dalam melakukan penilaian itu mengenai penilaian sikap. Karena banyaknya item yang harus dinilai. Satu sikap misalnya syukur itu harus ada 4 penilaian. Misalnya diri sendiri, antar teman, kemudian jurnal, observasi dan seterusnya. Itu baru satu siswa dan 1 sikap. Kalau dalam 1 semester ada 10 sikap yang harus dinilai, berarti 10 dikali 4 untuk 1 siswa, 40. 1 anak nilainya 40 untuk 10 sikap itu. Ini sering ditanyakan sekali. Nah, seperti itu yang masih jadi kendala. Dan saya pada saat lesson study dengan dosen UNESA Pak Agus, khususnya Mapel IPS Pak Agus Supriyono, itu saya pernah mengusulkan supaya kita dibuatkan format offline. Jadi pada saat upload nilai online itu tidak menjadikan masalah. Artinya setiap hari Bapak Ibu guru sudah bisa melakukan data, melakukan pendataan dan penilaian sejak awal, sehingga pada saat online itu tinggal upload. Jadi kalau sekarang ini kan masih sistemnya ketika online Bapak Ibu memasukkan satu-satu, sehingga menjadi kendala dari Bapak Ibu untuk online-nya itu. Tapi ketika nanti diberikan format yang offline, semua guru punya user ID offline-nya masing-masing, dia sudah bisa, Bapak Ibu sudah bisa memulai dari awal. Untuk penilaian sudah bisa langsung masuk pada data yang benar. Sehingga pada saat online Bapak Ibu tidak pakai ngeklik satu-satu. Sehari saja red gitu, semua penilaian itu sudah beres. Nah, inilah pentingnya web ya Pak, nanti kita bahas lagi. Tapi saya ke penelpon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Saya dari Pamekasan, Mbak. Iya, dengan Ibu siapa? Dari Ibu Feni. Ibu Feni, silakan. Denik, silakan. Iya, begini, saya kan memang selalu mengikuti klinik K13 Pak Muklas Samani ini. Yang minggu saya mengikuti. Tapi ternyata teman-teman di luar wacananya katanya K13 mau berubah dengan KTSP K13.
Mohon pernyataan dari Pak Muklas Samani kebenarannya betul apa tidak. Begitu saja, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali, selamat malam Ibu Deni yang selalu menjadi pemirsa setia kami. Terima kasih sekali, salam untuk warga Pamekasan. Silakan Prof langsung ditanggapi. Iya, jadi gini, teman-teman yang mengajar bukan PPKN, bukan agama, ini barang baru untuk penilaian sikap. Karena dulu teman-teman ini tidak pernah punya beban untuk menilai sikap. Filosofi ini adalah sekarang ini sikap itu tanggung jawab semua guru. Maka guru matematika, guru IPA, guru biologi, guru kimia punya tanggung jawab untuk membangun sikap anak-anak. Nah kemudian kalau begitu ya harus punya cara menilai. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Agung itu bagus pertanyaannya ya, Pak Agung temannya Pak Sukisno itu. Gini, menilai sikap itu tidak digunakan untuk angka rapor saja loh ya. Penilaian itu sebenarnya bersifat formatif untuk perbaikan pada minggu berikutnya, hari berikutnya. Oh hari ini si anak itu syukurnya sudah bagus tapi komunikasi belum, maka perlu diperbaiki bidang yang ini. Itu. Jadi tujuan penilaian itu bukan untuk mengisi rapot, tetapi untuk tahu oh anak ini untuk aspek ini sudah bagus, ini belum, sehingga minggu berikutnya ini mendapat penekanan. Yang kedua itu. Yang ketiga usul saya Pak Sukisno disukai dengan teman-teman dengan budaya ya. Yang saya pahami tidak harus setiap hari setiap anak itu semua dinilai. Karena perubahan sikap itu enggak seperti sehari dua hari. Jadi mungkin hari ini saya fokus untuk syukur itu 3 orang itu loh ya. Nah, mungkin hari berikutnya oh itu saya kemudian tidak terlalu terbebani dengan kita. 4 jenis tadi saling melengkapi. Tidak harus semuanya katakanlah ada barang enggak, saling melengkapi. Oh ini perlu untuk ini belum kayak ini. Jadi antara jurnal teman-teman itu saling melengkapi gitu ya. Tapi sesudah jadi ada format offline itu setuju supaya kemudian saling belajar. Nah untuk Bu Deni ya menarik ini ya, saya malah belum tahu itu. Ini ada kabar nanti kita tanyakan kepada yang berwenang lah, kami nggak wenang kan. Apakah memang ada KTSP 13 belum tahu saya. Oh gitu. Saya belum tahu. Masih belum ada wacana atau kabar-kabar belum ya Prof ya? Belum tahu. Baik. Ini inovasi baru ini KTSP langsung sama K13 jadi satu. Ini Prof kalau masalah layanan online seperti yang dikatakan oleh Pak Sukisno tadi, adakah masukan untuk daerah-daerah lain untuk dengan sesegera mungkin mengadakan layanan online bagi seluruh guru yang ada di situ? Kan begini, jadi kita harus mengapresiasi kepada Surabaya yang berinovasi penilaian online. Itu kan begini, penilaian sebenarnya salah satu bentuk alat komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi supaya setiap saat orang tua tahu perkembangan anaknya. Lewatnya mana apa? Online tadi. Jadi, oh anakku minggu ini ternyata ini sudah bagus, ini belum. Itu semacam komunikasi gitu ya. Nah memang karena ini barang baru mungkin perlu belajar. Gurunya ya belajar, orang tuanya ya belajar. Belajar apa? Ketika orang tua itu memberi umpan balik kepada guru, perlu carikan pintu. Gimana caranya gitu kan? Supaya guru tahu dapat umpan balik dari orang tua terhadap hasil belajar anak-anaknya. Inovasi bagus ini, cuma memang perlu sebuah proses. Biasalah, kalau barang baru itu kan angel, itu kan baru biasa. Perlu penyesuaian dan perlu kerja keras untuk beradaptasi. Nah ini masalah penilaian ini ya, masih tetap masalah penilaian. Sekarang kan lagi musimnya UTS ya Pak Bu ya. Nah untuk UTS yang ada di jenjang SMP dulu, sudah tematik ya Pak ya? Sudah. Nah adakah kesulitan dari para guru ini untuk menganalisa nilai dari UTS tersebut?
Untuk penilaian dari UTS, saya rasa dari Prota, Promes sudah diprogramkan. Jadi sudah ada program khusus yang mengatur tentang materi dan penilaiannya. Jadi tidak ada masalah saya rasa untuk UTS. Singkat, jelas, dan padat. Saya suka ini jawabannya. Ya, nanti saya kembali lagi dan saya ingatkan kepada Anda yang berada di luar Surabaya atau luar Jawa Timur, Anda bisa berinteraksi dengan kami, tapi nanti di segmen 4 pastinya setelah yang mau lewat berikut ini. Minggu sore digoyang. Artisnya milik Jawa Timur. Ragam musiknya. Penontonnya, wow. Presenternya, aduhai. Lagi di acara Dangdut GT, goyang terus. Goyang terus bareng Dangdut GT. Minggu pukul 3:30 sore hanya di JTV. Dipersembahkan oleh GT125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Kurikulum 2013, asik-asik, mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat. Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Ini loh Lea, aku mau kasih tahu kamu itu tren masuk TV itu. Ada yang seru di tanggal 8 nih kayaknya ya. Iya, ada yang seru tanggal 8 ya. Tanggal 8 November 2015 ada yang istimewa di JTV. Ingin tahu seperti apa? Saksikan terus JTV. Tadi kita sudah mendengar jawaban dari Pak Sukisno tentang kesulitan yang dihadapi dalam menganalisa soal-soal UTS. Sudah dijawab dengan sangat singkat, jelas, dan padat. Sekarang saya mau ke Prof lagi nih. Prof, untuk jenjang SD yang pastinya ini sedang berusaha sangat keras untuk beradaptasi dengan K13. Di lapangan yang saya temui memang banyak sekali yang masih kesulitan dalam menganalisa dari hasil ujian tersebut. Karena yang dituntut di dalam rapornya IPS sendiri, IPA sendiri nilainya, sedangkan ulangannya hanya dalam bentuk satu tema. Solusinya seperti apa, Prof? Ini contoh yang paling gampang ya, paling gampang. Saya bisa membuat soal cerita tentang teman-temanku, atau mungkin dengan ya teman-temanku lah ya. Kemudian soal cerita itu bisa bertanya, temanmu berapa? Temanmu siapa yang paling tua, gimana mengurutkan usianya, itu kan matematika. Juga bisa bertanya tentang itu, temanmu tinggal di mana, kalau ke rumah temanmu ke sana itu lewat mana, itu masuk kepada IPS gitu ya. Jadi memang nggak susah, memang barang baru ya. Jadi sekali lagi tema itu rumah saja, tapi isinya itu kompetensi inti, kompetensi dasar dari matematika, dari IPA, dari IPS. Anulah, kalau usul saya itu memang perlu diberi contoh, gitu ya. Contoh, oh gini toh, kalau membuat soal ulangan untuk anak-anak SD. Kalau SMP, SMA dugaan saya tidak begitu repot karena tidak tematik. Tapi satu hal yang mungkin semuanya berlaku, mohon tidak membuat soal ulangan untuk afektif. Karena efektif itu yang diukur bukan pengetahuan, jadi aplikasi sikapnya. Sikapnya diamati dari keseharian. Jangan sampai kalau ada soal, anak-anak kalau ketemu teman bagaimana? Nanti pengetahuan itu. Bukan itu maksudnya. Beda gitu. ya, bukan implementasinya, tapi pengetahuannya lagi itu yang tersasar ya. Yang diharapkan itu adalah sikapnya, prakteknya, betul sekali. Penelpon selanjutnya, halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Selamat malam, Pak Komarudin di Surabaya. Pak Komarudin di Surabaya. Ya, saya hanya menekankan saja
materi kurikulum K13 SMP dan SMA, materi ajarnya bagus, penilaiannya boleh dikatakan amburadul. Moga-moga menteri baru ada perubahan. Jadi saya betul-betul itu kalau diterapkan ini memblingerkan. Kemudian yang di SD lebih memblingerkan lagi. Karena kalau di Bangkalan kemarin saya tahu sudah di drop, rapotnya itu tidak ada. Agama, PPKN, IPS, tidak ada. Yang ada hanya kognitif, afektif, skill. Ini gimana ini? Nah, moga-moga aja revolusi mental ini benar-benar dilaksanakan. Karena kurikulum 13 ini DPR tidak setuju dari PDIP. Moga-moga penilaiannya yang direformasi. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum. Kembali kasih Bapak Komarudin, semangat sekali. Monggo Prof, langsung ditanggapi Prof. Iya, itu sederhana kok sebenarnya. Jadi kita ini kan bisa kalau membuat kolom itu ya, katakanlah matematika ada efektifnya, ada kognitifnya, ada psikomotornya, gitu kan. IPA juga ada, tinggal cara mengumpulkan aja, dikumpulkan per mata pelajaran sehingga kemudian afektif, kognitif, skill, matematika kemudian satu, atau semua efektif untuk matematika, untuk IPA jadikan satu, maka menjadi kelompoknya kelompok per aspek. Ini aspek afektif untuk semua bidang, ada kognitif semua bidang, ya tinggal pilih aja. Ngelompokkannya kan, apa dikelompokkan per domain, per ranah, atau dikelompokkan per mata pelajaran, monggo. Nggak terlalu signifikan bedanya itu, tinggal dibuat kotak-kotak saja itu. Tampaknya Bangkalan memilih per ranah. Mungkin juga ada yang milih untuk per mata pelajaran, per apa namanya. Tapi sama aja ya Prof sebenarnya, mau dari aspeknya dulu apa pelajarannya dulu sama aja ya nanti ujungnya sama. Kemudian mungkin Pak Komar tadi terbiasa menggunakan pengelompoknya per mata pelajaran, itu nggak apa-apa, jadi nggak jadi masalah. Jangan mempersulit barang yang tidak sulit. Kalimat pamungkas dari Prof Muklas. Selanjutnya penelpon yang di belakang Pak Komarudin di Surabaya. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Supimin di Banjarmasin. Bapak? Banjarmasin. Oh ya, silakan Bapak yang di Banjarmasin. Iya, terima kasih Bapak. Untuk sistematika RPP, untuk yang terbaru adalah tujuan dan metode dihilangkan. Nah, apakah demikian adanya? Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, untuk yang kurikulum 13 kan 3 jam. Maaf, bisa diulangi Bapak? Penjasornya? Penjasornya? Ya, halo. Bisa diulangi? Pertanyaan yang kedua, silakan diulangi Bapak. Iya, untuk penjas orkes kan sekarang sudah 3 jam. Nah, untuk pelaksanaan di lapangan sepertinya karena suasana yang panas, kalau yang di outdoor itu mungkin sangat menjadi kendala. Karena katanya tidak boleh 3 jam itu dipisahkan. Kata demikian. Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih untuk Bapak yang ada di Banjarmasin. Ini tentang sistem RPP, monggo silakan Pak Sukisno atau Bu Dayang, boleh silakan monggo. Tentang apa Bu? Untuk sistematika RPP untuk tujuan dan metode yang dihilangkan. Untuk sistematika RPP mengenai tujuan dan metode yang dihilangkan itu pada Permen Pengganti 81A itu
diperbolehkan, tapi kalau ada perbedaan di kota atau kabupaten masing-masing mengikuti kebijakan pemerintah kota kabupaten masing-masing. Jadi kalau kebijakan misalnya Surabaya pakai tujuan, ya tidak masalah. Kalau pemerintah kota Surabaya misalnya kita mengikuti yang tidak pakai tujuan atau metode, ya tidak masalah. Tergantung pemerintah kota atau kabupaten masing-masing. Tapi yang lebih baik apakah itu tetap disertakan atau dihilangkan aja lah, nggak apa-apa diganti yang lain gitu. Kalaupun boleh diganti dengan apa gitu Pak? Maksudnya kalau tujuan itu kan sedikit dihilangkan. Kalaupun dihilangkan dan kesepakatan atau instruksi dari pemerintah kabupaten kota mengendaki seperti itu, ya tidak apa-apa, tidak usah ditulis. Karena sudah di indikator itu sudah menurut pemahaman mereka di indikator itu sudah menunjukkan indikasi pencapaian. Kalaupun tujuannya harus ditampilkan juga tidak masalah. Karena tujuan itu memperjelas daripada arah pembelajaran itu sendiri. Sudah tersirat sebenarnya ya di indikator. Dari KD, masing-masing KD itu. Nah untuk masalah penjasor yang 3 jam pelaksanaannya mungkin tidak selalu bisa dilaksanakan outdoor karena cuaca yang sangat panas. Silakan Bu Dayang. Iya, itu kesulitannya begini, pengaturan untuk jadwal pelajaran gitu ya. Kadang-kadang di satu kelas itu dia harus terpaksa siang gitu kan. Jadi kalau menurut saya tinggal bagaimana mensikapinya, guru tersebut mensikapinya. Karena kalau misalnya kita berpedoman dengan itu juga agak sulit. Jadi mungkin menurut saya ya pribadi tergantung kreativitas dari gurunya itu sendiri mungkin melihat kondisi seperti itu. Karena kan misalnya kan pelajaran itu kan tidak bisa, idealnya kan olahraga tuh pagi semua gitu kan, tapi kan nggak mungkin, harus diatur dengan beberapa mata pelajaran lain. Jadi memang kendalanya di situ. Nah ini kalau misalnya di sekolah kami ya tetap dijalankan, akhirnya dia panas terik itu mereka menyenangkan ya tetap aja mereka olahraga atau di aula. Kalau misalnya itu tidak futsal atau apa mungkin kegiatan lain yang bisa dilaksanakan di aula. Mungkin seperti itu. Betul. Tapi Prof, ini kan misalnya penjasor ini penilaian yang dititik beratkan adalah kemampuan atletik si siswa. Nah, kalau misalnya sudah kejentok dari hal tersebut, kejentok penilaian atletiknya, solusi apa yang paling mungkin untuk dilakukan? Ya, kan gini. Jadi K13 itu kan salah satu harapannya menumbuhkan kreativitas pada anak-anak gitu kan. Ya gurunya perlu kreatif untuk menyiasati situasi yang ada. Saya pernah menjumpai sebuah sekolah karena lapangannya terbatas, ada kelas yang biasanya jam 6 dimulai. Ya nggak apa-apa. Yang penting kemudian itu bisa dilaksanakan di sekolah itu, kemudian kompetensinya bisa dicapai. Jangan lupa ya penjasor juga punya kompetensi untuk sikap loh ya. Jadi guru penjasor juga harus menilai soal sikap, tidak hanya masalah skill saja gitu ya. Tadi usul saya off ya. Belum, masih ada lagi begini, terus. Soal tujuan jangan susah mikirnya lah. Jadi ada orang yang pengen sudah disebut alamatnya tapi disebut ini juga nggak apa-apa. Cukup itu nggak apa-apa lah. Jadi kalau memang pengen ini namanya disebut, tapi bapak sebut juga nggak apa-apa. Kalau cukup lah, sebut aja, misalkan Pak Keswanto bin Mujianto, cukup berarti bapaknya Mujianto itu nggak apa. Tapi Keswanto bin Mujianto, ayah kandung namanya Mujianto, dua juga nggak apa-apa. Karena kan gini kan, di indikator jadi kan barangnya kurang lebih sama. Ada yang berpendapat harus dua-duanya muncul biar lebih jelas boleh. Tapi cukuplah indikator kalau bisa ketok gitu kan, ya nggak apa-apa. Ya, yang enak aja lah. Yang penting komunikasi dan koordinasi lah pastinya ya. Nah pemirsa, nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini, jadi jangan kemana-mana. Melihat anak-anak belajar dengan senang adalah kebahagiaan. Saya mendukung sistem pembelajaran yang menyenangkan. Berinteraksi dengan hangat tanpa melihat perbedaan adalah kegembiraan. Saya mendukung sebuah sistem yang mengajarkan kepada siswa untuk menghargai perbedaan. Saya sangat mendukung sistem pendidikan yang mendorong siswa menjadi manusia, pembelajar, dan beradab. Mari wujudkan pendidikan Indonesia yang menyenangkan, berbudaya, dan berkarakter.
Pemirsa, Pojok Pitu hadir menyapa Anda. Masa pembela lokalisasi Doli Kembali menaikkan tarif dasar listrik sekitar 10%. Para pengendara sepeda motor ikut berjubel demi mendapatkan... Kami masih memiliki informasi seputar kerapan marmut di Lumajang. Jangan kemana-mana, Pojok Pitu akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kita sudah sampai di penghujung acara ini, namun sebelum saya tutup, saya mau mengajak kedua tamu saya untuk memberikan closing statement yang paling nonjok untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Silakan Ibu Dayang. Menurut saya mungkin saat ini yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Kurikulum 2013 itu kan hanya alat ya untuk mencapai tujuan keberhasilan pendidikan kita. Cuman menurut saya kunci ujung tombaknya kan di guru. Kalau guru nyaman di kelas, kemudian siswanya nyaman, bersinergi, sesulit apapun pasti akan mudah. Itu menurut saya berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Gurunya masuk kelas dengan senyum, dengan nyaman, tidak terbebani dengan penilaian dan seterusnya. Siswa menerima nyaman, akhirnya bersinergi, insya Allah pasti tujuan itu akan tercapai. Itu mungkin sekali, Bu, feminis sekali ya. Silakan Pak Sukisno. Iya, mengenai K13, kalau kita benar-benar artinya berpikir positif dan kita ikhlas untuk masa depan generasi bangsa yang akan datang, kita tidak ada masalah dengan kurikulum 2013. Masalah pasti ada solusinya. Pasti ada penyelesaiannya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Iya. Jadi untuk K13 tetap lanjut. Jalan terus, maju terus, pantang mundur. Yang terakhir silakan Prof. Ya, saya kira statement dari Ibu Dayang dan Pak Kes tadi bagus ya. Bahasanya gini, susah ya, tapi bisa kok. Susah ya, tapi bisa kok. Gitu loh. Jangan bisa tapi susah, susah tapi bisa kok untuk anak-anak ke depan. Catatan saya, usul saya gini, untuk memudahkan teman-teman itu usul mungkin MGMP itu bikin web gitu ya, atau bikin mail list itu, kemudian pengalaman-pengalaman teman-teman diupload di web atau di mail list, sehingga teman-teman saling belajar. Saya melihat beberapa seperti situasi itu kan hampir semua teman guru sekarang itu kan punya laptop ya. Hampir semua guru punya laptop, punya mobil lagi. Sehingga tidak susah kalau mungkin bisa buka web untuk saling berbagi. Juga jangan pelit untuk mengupload pengalamannya untuk diberikan kepada orang lain. Jadi intinya adalah sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah merevolusi mental kita. Biar semua yang mungkin kita anggap susah hilang lebih dulu ya. Dan akhir kata, saya Rahma Dewi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan kembali dialog ini minggu depan di jam yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh